persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali di Menara Doa, di tempat, di momen di mana kita selalu merindukan hadirat Tuhan. Kita merasakan jamahan Tuhan, kita dipulihkan di dalam hadiratnya, bahkan lebih dari apa yang kita rindukan, Dia berikan ketika kita datang menyembah Dia. Oleh sebab itu mari kita satu kali lagi satukan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan, mencari wajahnya lebih lagi, merindukan pribadinya lebih lagi. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Dan segala yang baik yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami umat-umat-Mu sampai hari ini. Kami mau terus bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus mencari wajah-Mu dan menaikkan nyanyian kami, sembah kami kepadamu ya Tuhan. Sebab satu kerinduan kami, Engkau Allah yang akan bekerja lebih lagi atas kehidupan kami. Engkau Allah yang akan membawa kami lebih lagi Tuhan, berjalan bersama-Mu Tuhan, mengikuti setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami rindu kami boleh menyenangkan Tuhan, semakin hari kami boleh semakin menyukakan Tuhan. Ambil alih ibadah kami Tuhan, ini yang menjadi persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus hadir di tempat
pribadi-Mu lebih lagi. Mari jamah kami, mari penuhi kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami lebih lagi ya Roh Kudus.
Shandarala patakarala papa. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit. Kerinduan kami Kau membawa kami Tuhan, untuk lebih lagi tenggelam dalam hadirat-Mu, sehingga seluruh keakuan kami dipatahkan, dimatikan, dan kami hanya berkata ya kepada apa yang menjadi kehendak-Mu. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, katakan mengalir,
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan
Kuatkan teguhkan hatimu. Kuatkan teguhkan hatimu. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tundukkan hati kami. Kami semua sujud di kaki-Mu menyembah-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, ubah tiap kami Tuhan. Jamah tiap kami Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Kuatkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Roh Kudus, syalabala-bala mengalir tengah-tengah kami. Jamah pikiran kami. Jamah setiap hati kami. Jamah perkataan kami ya Tuhan. Oh ya lama kasih ini penuhi tiap kami ya Tuhan. Penuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Oh ya penuhi ya Roh Kudus. Tuhan ya Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang luar biasa di menara doa ini. Dan kami percaya semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan, yang bingung Tuhan beri tuntun dengan ya Tuhan firman-Mu ya Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan ya Bapa. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Tuhan, hibur anak-anak-Mu, hibur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu ini Tuhan. Urapi Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah, silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Memang hari-hari ini adalah hari-hari penantian daripada pencurahan Roh Kudus. Hari Minggu kita akan merayakan hari Minggu Pentakosta, Pentecost Sunday. Nah, hari ini saya ingin bagikan tentang peranan daripada Roh Kudus, ya kan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya bahwa setiap kita, ya kan, perlu Roh Kudus. Banyak orang Kristen kenal kalau Allah itu pencipta, Yesus Kristus itu juru selamat. Namun seringkali kita belum begitu akrab, ya, banyak yang belum tahu tentang Roh Kudus, peranan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah pribadi Allah sendiri yang diutus untuk tinggal di dalam kita. Dia menuntun, dia menguatkan, dia mengubah daripada hidup kita setiap hari. Katakan amin. Nah, kemarin kita bahas tentang 5 anak tangga, saudara, bertumbuh di dalam kekudusan. Saudaraku, supaya apa saja yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus itu diberikan. Hari ini saudara, saya ingin bagikan yang bisa membawa kita saudara naik ke pertumbuhan, terus bertumbuh di dalam kekudusan itu, yaitu Roh Kudus sendiri. Kita akan baca Alkitab kita Yohanes 14 ayat 16 saudaraku yuk. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan amin. Dia menyertai kita selama-lamanya. Ada satu kata-kata saudaraku ya, yang khotbah Ibu Deborah yang datang ke tempat ini, dia bilang, yang menjadi nakoda hidup kita itu siapa? Ya kan? Semua pada bilang Yesus. Tapi sebenarnya nakodanya ya kita sendiri. Yang jadi masalah kita mau gak dengerin, mau gak libatkan Roh Kudus atau Tuhan. Ya kan, untuk menuntun langkah atau arah daripada hidup kita. Katakan amin. Karena Tuhan sudah kasih kita kebebasan. Ya kan, free will ya, keinginan bebas untuk memilih. Saudara, hari ini saya ingin ajak saudara, kalau kita boleh suruh milih, saudaraku, saudara pilih untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus.
Katakan amin. Coba libatkan Roh Kudus setiap hari, sebut nama Roh Kudus, urapi aku, tuntun aku, ubah aku. Roh Kudus kuatkan aku. Kadang-kadang doa-doa singkat seperti itu saudaraku juga sangat berguna dan bermanfaat buat kita. Ya saudara, sebenarnya ada 10 peran Roh Kudus saudaraku. Tapi hari ini saya press dengan 3 aja saudara. 3 peran Roh Kudus sebagai penolong sejati kita. Yang pertama saudaraku yang seperti itu adalah Roh Kuduslah yang mengubah apa saudara? Karakter kita. Dari hidup menuruti apa? Kedagingan menjadi hidup menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Coba kita buka ayat kita. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mereka yang hidup menurut daging apa? Memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah apa? Adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Katakan amin saudara. Nah ini sudah jelas. Jadi kita simpulkan begini saudaraku. Ya, keselamatan itu adalah awal perjalanan iman kita. Nah, Roh Kuduslah saudara yang memproses daripada apa? Kehidupan kita untuk bertumbuh di dalam pengudusan. Saya ulangi lagi ya, kita ini senang kalau diampuni sama Tuhan. Betul gak saudara? Kita mau diampuni oleh Tuhan. Supaya kita bisa lepas dari rasa bersalah, rasa terhukum, rasa malu. Tetapi tidak banyak orang yang berdoa minta apa? Dibersihkan. Kalau dibersihkan itu bisa juga artinya kita tuh dilemahkan. Kadang juga kita merasa direndahkan. Kadang juga ngerasa kita rasa seperti kayak kok aku gak tahu, sesak rasanya. Itu cara-cara dibersihkan, katakan amin. Cara Tuhan. Nah, Roh Kudus itu bekerja sebenarnya tiap hari. Ya kan? Kalau kita bilang relakan diri kita untuk minta dibersihkan, dia akan membersihkan dan memurnikan motivasi atau hati kita setiap hari. Katakan amin. Nah, oleh karena itu, saudara, Roh Kudus ini yang menyebabkan kita, ya kan, bisa menghasilkan buah roh. Buah roh itu apa sih? Karakter Kristus. Buah roh itu karakter Kristus dalam berupa apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan apa? Penguasaan diri. Nah, karunia roh, ada karunia roh itu juga dari Roh Kudus, saudara, diberikan oleh Roh Kudus ya, roh yang sama itu dapat membuat seseorang dipakai. Kalau kita punya karunia roh, saudara, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Itu penting untuk kita bisa dipakai Tuhan. Tetapi saudara, hanya karakter atau buah roh, karakter Kristus yang membuat seseorang apa? Dipercaya. Saudara mau dipakai atau mau dipercaya? Kalau saya mau dua-duanya. Banyak orang mau dipakai, tapi gak mau dibersihkan. Katakan amin saudaraku. Tuhan juga mau saudara, jangan sampai dipakai hanya untuk musim tertentu. Selesai, udah waktunya lihat dibuang. Aku tidak kenal engkau. Kita tidak mau seperti itu saudaraku. Ya kan? Kadang-kadang ada orang berpikir mereka lagi keasikan dia dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang contoh saudaraku. Ya kan? Contohnya adalah siapa? Bisa nggak seseorang hamba Tuhan ketika dia melanggar daripada perintah Tuhan, dia tetap bisa dipakai melakukan mujizat? Bisa enggak? Bisa. Contohnya siapa? Musa. Tuhan suruh dia berbicara saja pada batu karang. Maka batu karang itu akan mengeluarkan air. Saudara, tapi karena dia nih hatinya apa saudara? Terluka, pahit. Dia bertengkar dengan orang apa? Israel pada waktu itu saudaraku. Ya kan Tuhan suruh dia berbicara pada batu karang. Tapi apa yang dia buat saudara? Dia pukul batu karang itu. Airnya keluar enggak? Tetap keluar. Saya berdoa saudaraku kalau kita intim dengan Roh Kudus. Saya percaya Tuhan akan pakai kita dan Tuhan juga akan percaya sama kita. Kita akan dipercayakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Yang kedua saudaraku ya, Roh Kudus itu apa? Dia adalah sumber kekuatan di tengah apa? Tekanan dalam hidup. Ada masa saudara, badan sih kuat, tubuh sih kuat. Tapi jiwa kita apa? Lelah dan hancur.
Pernah gak saudara ngalami seperti itu? Capek, takut, susah, sedih. Nah, Roh Kudus ini saudara yang berperan sebagai apa? Penghibur dan penguat daripada apa? Manusia batiniah kita. Katakan amin. Saat dunia gagal memberikan penghiburan dan kekuatan sama kita. Ketika orang-orang sekitarnya tidak bisa berikan kekuatan. Percaya saudaraku, saya mau kasih tahu, Roh Kuduslah yang memberikan kita apa? Kekuatan saat kita kecewa, pengharapan saat kita apa? Putus asa, dan ketenangan batin saat badai datang. Nah, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus ya kan yang menolong kita, ini yang membantu kita tidak hidup dalam apa? Perasaan. Jadi kemarin nih saya tulis ya. Kemarin saya ditelepon salah satu jemaat. Dia bilang, Pak, kawan saya ya kan sudah beritahu saya, bikin surat pula. Hari ini dia mau bunuh diri. Sambil dia nangis-nangis. Ya sudah kita doa saudara untuk dia. Setelah kita doa untuk orang yang bunuh diri ini. Lalu gak lama tuh saudaraku, saya tuh buka handphone ke media sosial Instagram. Di situ saya baca saudaraku, mungkin saudara udah baca nggak saudaraku? Postingan seorang anak. Dia bilang, Papa barusan mati bunuh diri, sementara Mama sedang menderita sakit kanker serviks. Papa bunuh diri karena Papa nggak bisa bayar utang untuk membiayai pengobatan Mama. Anak ini, dia bukan anak udah besar, masih kecil. Saudaraku, kenapa saudaraku? Ya kan, saya percaya saudaraku, kita butuh Roh Kudus. Gak kuat motivasi manusia, kata-kata manusia. Makanya Roma 8 ayat 26, 27 katakan apa saudara? Demikian juga roh. Baca yang keras sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahannya kita itu bukan lemah fisik sebenarnya. Lemah di mana saat kita tidak punya pengharapan lagi. Udah buntu aja pokoknya. Saudaraku, udah gak tenang yang di dalam ini. Udah berisik yang di pikiran kita. Sebab Roh Kudus ini bisa bantu kita. Sebab, baca yang keras, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus ada saat. Ya kan, masalah udah kegedean, terlalu berat sampai udah gak bisa doa lagi. Panggil Roh Kudus, panggil dia. Ini firman. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Kalau kita gak berdoa, kita gak bisa ditolong oleh Tuhan. Tapi kita gak bisa berdoa karena udah stres, udah depresi berat. Panggil Roh Kudus, dia akan berdoa buat kita. Saudara, ya berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27 baca yang keras lagi. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Katakan amin. Saya mau nanya saudara, kapan Roh Kudus berikan kita kekuatan menghiburan? Saudara, kekuatan saat kita kecewa, pengharapan saat kita putus asa, ketenangan batin saat ada goncangan. Kapan? Saudara, pada waktu kita berdoa. Kita ngomong, Roh Kudus berikan saya kekuatan. Dia, ya curahkan ke dia. Nanti dia sendiri yang berdoa kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Orang yang kuat dalam roh tidak akan mudah runtuh oleh tekanan luar. Karena dia punya penolong yang menyertai selama-lamanya. Saya katakan amin. Jadi ini kalau bahasanya ini sudah bahasa perjanjian baru, Roh Kudus. Tapi perjanjian lama itu bahasa daripada Nabi Yesaya. Dia berkata gini, orang-orang yang suka menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan apa? Kekuatan baru. Saudara saya ngerti. Makanya saudara yang suka masuk menara doa seharusnya. Menara ini adalah, menara doa ini waktu kita doa, muji nyembah. Secara pribadi saudara tuh harus terhubung dengan Tuhan. Dalam hal ini Roh Kudus yang di kita.
Saudaraku, saya bisa bicara sama dia, ungkapkan, ya kan, curhat apa yang menjadi ketakutan, kesedihan atau kemarahan, saudara, ya kan, kekecewaan mungkin, kekhawatiran, omongin itu saudara. Soal apa? Lalu jangan cuma sekedar curhat, tapi saudara harus bisa perkatakan benih firman. Saudara, karena gini saudara, jangan cuma curhat nangis, itu seperti kayak cuma nerima seperti tanah ladang kita yang kering dapat hujan. Tapi kalau kita nggak nabur benih jagung, benih apa, gandum, ya tanahnya cuma dapat becek. Sudah ngerti? Nah hidup kita kadang-kadang cuma ya lembut, ya sudah lega. Tapi kok nggak berubah, masalah nggak selesai. Karena tidak ada firman yang diucapkan dalam mulut kita. Saya kasih contoh gini, Tuhan aku takut dengan utang. Dengan kewajiban keuangan. Saya khawatir dengan masa depan. Saya sudah malu dikatain. Sudah malu diintimidasi. Saya sudah takut sekali, Tuhan tolong. Nangis mungkin, saudara nangis. Ungkapkan itu. Tapi jangan sampai berhenti sampai di situ. Pas nangis itu udah dilawat, lega gitu. Itu baru step. Harus katakan, tapi aku percaya Tuhan. Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau pasti tolong aku. Engkau yang mengasihi aku, engkau tolong aku. Sebab firman-Mu katakan Allahku sanggup mencukupi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam nama Yesus. Katakan amin. Tuhan, kalau Tuhan mau bangun aku, mau tolong aku. Firman-Mu katakan engkau pasti akan kirim orang. Untuk membangun, untuk menasehatkan, untuk mendoakan. Bahkan untuk membukakan jalan buat saya. Jadi kata-kata yang seperti ini yang benih. Yang percaya katakan amin. Setelah itu ucap syukur sama Tuhan. Mengucap syukur. Mengucap syukur itu apa saudara? Itu materai yang dimana kita mau berkata. Apa yang aku ceritakan masalahku. Apa yang aku perkatakan, nubuatkan daripada firman-Mu Tuhan. Aku percaya engkau sudah mendengar dan engkau pasti menjawab. Katakan amin. Nah disinilah Roh Kudus bekerja. Dari apa perkataan ini kita. Yang ketiga saudara, Roh Kudus itu penuntun hidup. Ya, yang memberikan kita apa saudara? Tuntunan. Lalu arah ke depannya itu gimana? Yohanes 16 ayat 13 kita baca sama-sama yuk saudara. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang yaitu apa? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan apa? Dikatakan. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jangan khawatir saudaraku. Kalau saudara dan saya intim dengan Roh Kudus, suka bersekutu dengan Roh Kudus, perhatikan saudara. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh apa? Kebenaran. Kalau dia pimpin kita dalam seluruh kebenaran, jalan kita nggak salah, nggak sesat. Tandanya apa dia pimpin kita dalam seluruh kebenaran? Di mana ada kebenaran, di situ pasti akan ada apa? Damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera. Yang kedua, ya kan kita tahu saudara, kalau kita sudah sama dia akan tuntun kita akan sampai di mana nanti masa depan. Ketakutan, kekhawatiran adalah banyak orang tidak tahu, ya kan? Kedepannya tuh gimana? Kedepannya bicara tentang bulan depan ini gimana? Tahun depan gimana? 10 tahun lagi gimana? Kalau kita bisa yakin, saya yakin-yakinnya kalau saudara dan saya selalu dituntun oleh Roh Kudus, minta dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, jangankan untuk besok, bulan depan, tahun depan, 100 tahun dari hari ini kita tahu kita akan ada di mana. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Sesuatu yang kita takutkan, yang khawatirkan hari ini, itu udah gak ada artinya lagi. Ketika saudara tahu tarik ke sana. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu, terus tiap hari minta Roh Kudus jamah pikiranku. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya saudaraku. Jadi Roh Kudus ini saudaraku. Kalau kita libatkan, kita tanya terus. Dalam doa pribadi pagi, doa singkat di dalam setiap tarikan napas kita itu jadi doa-doa kita, ya kan? Maka Roh Kudus, ya kan,
Dia nuntun jalan kita. Dia penuntun jalan kita, dia tahu jalannya kemana. Saudara, waktunya kapan, keputusan yang tepat yang harus kita ambil itu apa keputusannya. Dia pasti akan beritahu kita, katakan amin. Dan dia sendiri akan mencegah kita dari membuat rencana yang salah. Dia akan pimpin kita dalam seluruh kebenaran. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, Roh Kudus bekerja seturut dengan apa? Dengan firman. Makanya saya sarankan kepada saudara kan beberapa hari yang lalu. Kitab Amsal berapa pasal? 31 pasal. Jangan enggak lah. Kalau hari ini tanggal 22, bacalah Amsal pasal 22. Dia nggak mungkin kerja di luar daripada firman yang termasuk kitab Amsal. Misalnya, dia akan pimpin kita untuk mengambil keputusan yang benar. Dia akan pimpin benar. Caranya gimana? Untuk bisa ambil keputusan yang benar. Amsal bilang, kita harus punya bahan-bahan pertimbangan. Pertimbangan dari siapa? Orang-orang yang mencintai Tuhan, mencintai gereja, yang hidupnya tertanam di tepi aliran air. Kita nggak mau dengar nasihat orang fasik. Yang kita mau dengar adalah nasihat pertimbangan daripada orang-orang yang takut Tuhan. Jadi kita nggak gas tiap mau kita ambil keputusan. Setelah salah, aduh aku kecewa sama Tuhan. Enggak. Roh Kudus tuntun kita dalam seluruh kebenaran. Oleh karena itu kita harus punya kebenaran firman dulu. Nanti dari setiap firman yang kita sudah baca, kita dengar, dari situlah dia akan hidupkan. Ada banyak orang kasih nasihat, Roh Kudus bilang, ini jalannya, kesini jalannya. Oh belum waktunya, biarin dulu. Ketika udah goncangan, kayak udah sudah di tepi jurang, aman dia bilang, nggak apa-apa, kau diam aja tenang di situ. Itu mainannya Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara yang sudah lama jadi Kristen, yang suka bergaul dengan dia tahulah. Ya saudara, jadi Roh Kudus ini, ya kan, dengan Roh Kudus kalau kita baca Alkitab, itu kata-kata bisa tersingkap jadi apa? Jadi terang, jadi hikmat. Oh ini aku dapat ini, aku dapat ini. Kalau nggak ada Roh Kudus cuma sekedar baca tok, itu cuma informasi pengetahuan. Untuk bahan apa? Berdebat. Saudaraku, ya kan? Nah, di sini kan. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah begini, saudara. Ya kan? Pertama, Roh Kudus akan membentuk kita dari hidup menurut daging menjadi hidup dalam Roh Kudus. Ya, buah roh. Yang kedua, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Yang ketiga adalah dia akan tuntun kita dalam seluruh kebenaran. Dan dia beritahu apa yang akan terjadi ke depan. Saudaraku yang saudara, dia akan beritahu kita. Termasuk kalau saudara intim banget, kita intim banget saudara, dia akan beritahu kapan hari kita tinggalkan dunia ini. Itu Roh Kudus punya peran. Katakan amin saudaraku. Itu harus sampai ke level ke sana. Makanya jangan sampai kotor, kita punya antena. Kita udah belajar kemarin. Pengudusan pertama dari tubuh. Kedua dari jiwa, ketiga roh kita, keempat pengudusannya selaraskan agenda Tuhan, agenda kita dengan agenda Tuhan. Kita gak punya agenda sendiri, gak punya kehendak sendiri, kecuali kehendak Tuhan yang kita mau jalankan. Yang terakhir adalah pengudusannya adalah kemanapun kita pergi, kita bawa hadirat. Kita bawa atmosfer kerajaan Allah. Yang ngerti katakan amin saudara. Nah sekarang pertanyaannya gini saudara, hari ini kan kita bagaimana kita bisa sampai saudara dari pengudusan tubuh sampai kepada hidup kita membawa hadirat. Saudara, kita bicara ketemu dengan siapapun, orang bisa rasakan ini ada kerajaan Allah, ada hadirat Allah. Saudara dan saya harus bisa mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita agar dia bisa berperan aktif dalam hidup kita. Gimana caranya mengaktifkan Roh Kudus supaya dia bisa berperan aktif dalam hidup kita? Simple banget, tetapi kita jarang perhatikan. Bahkan kita sering abaikan. Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19 kita akan baca sama-sama saudara. Inilah caranya. Simple sekali. Saudara sudah tahu? Katakan amin. Tapi kita harus lakukan kalau sudah tahu. Ya, baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah. Pertama, kalau saudara mau aktifkan kuasa Roh Kudus,
Jangan sampai ambil keputusan tidak bersuka cita. Jangan ambil keputusan susah, sedih. Dibikin alasan kenapa harus berduka cita, sedih, susah. Jangan bikinnya, buang walaupun banyak alasan. Harus ambil alasan, cari alasan untuk bisa bersuka kalau saudara mau aktifkan Roh Kudus. Yang kedua apa saudara? Tetaplah berdoa. Yang ketiga apa? Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Yang ke-19 apa? Jangan padamkan roh. Kita bahas ya saudara. Yang pertama tentang bersuka citalah senantiasa. Kapan kita bisa bersuka cita maksud di sini? Oh Pak, kalau menang lotre. Ya kan, kalau dapat THR, kalau di jadwal, ya kan dapat jadwal khotbah di satu gereja besar yang PK-nya besar sekali. Apa itu saudaraku? Ya bisa, tapi yang saya maksud di sini, Roh Kudus sudah kerja. Ya kan? Sukacita itu karena disebut apa? Yeremia 15 dan 16, ya kan? Saat aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka timbul kegirangan di hatiku. Ketika saudara dapat firman, saudara girang, yes. Yang kedua, apa yang membuat kita sukacita? Alkitab katakan apa saudara? Mazmur 16 ayat 11 katakan apa? Di hadapanmu, di hadiratmu ada sukacita senantiasa. Ya, yang ketiga apa saudara? Saat kita berharap sama Tuhan, maka timbul sukacita. Katakan amin. Saudara mau ditolong Tuhan enggak? Tuhan bisa selalu bilang bersukacita dulu, bersorak-sorak dulu. Saya nggak pernah bilang, Alkitab bilang bersorak-soraklah hai kamu yang anaknya banyak. Enggak. Apa? Bersorak-soraklah hai kamu yang si mandul. Loh mandul zaman dulu itu kan aib. Tapi suruh bersuka cita. Maksud Tuhan apa? Ya kan kamu suka cita dulu, nanti aku akan buka kandungan kamu. Katakan amin. Ya, saudara-saudara dapat poinnya, semua bersuka cita. Saya punya pembantu satu yang baru tuh Bu Andit, tambah lagi. Saudaraku, saya bilang sama dia, muka kamu tuh jutek loh. Kamu tuh gak ada sukacita. Iya Pak, banyak orang bilang begitu sama saya Pak, dia bilang. Tapi sebenarnya hati saya tuh enggak Pak, enggak jutek. Mukamu, matamu mencerminkan hatimu, saya bilang. Baru kemarin saya ngomong sama dia. Ya kan, kamu mau rezekinya terbuka? Mau Pak. Mau kan, mungkin aja nanti kamu dapat jodohnya ya bukan lagi orang di kampung kamu. Mungkin orang sudah di kota mana gitu kan. Segala macam. Caranya gimana? Mau gak? Mau. Ya ketawalah saya bilang gitu. Coba kamu ketawa bisa gak? Susah ketawanya anak itu emang. Susah. Harus bersuka cita. Katakan amin. Yang kedua apa? Tetaplah berdoa. Saudara. Jadi Roh Kudus itu bekerja. Kalau saudara kita berdoa. Doa bukan doa pagi aja atau doa di hari Minggu atau di gereja. Tapi tetap berdoa. Tetap artinya apa saudara? Senantiasa. Doanya yang bagaimana saudaraku? Doa yang bagaimana saudara? Saya tuh dapetin doa kayak gini saudara ya. Setelah saudara dan saya dibaptis badan kita. Itu kan pengudusan tubuh kan? Ya kan? Kita baptis, kita bilang aku mati bersama Yesus. Ya kan, saya biasa gini kalau baptis. Ya kan, namanya siapa misalnya kan. Joel, oleh imanmu aku baptis engkau. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus. Kamu mati untuk hidupmu yang lama. Ya kan, dan kamu dikubur bersama-sama dengan Yesus. Ya kan, dan kamu akan bangkit untuk hidup yang baru, untuk hidup yang kekal. Kita baptis dia. Baptis apa sih saudara? Badannya. Dicelup badannya. Masuk dalam air. Sudah, itu badan pengudusan tubuh. Tapi tidak cukup pengudusan tubuh. Pengudusan juga apa saudara? Jiwa. Jiwa kita dikuduskan kalau kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus.
Kudus. Direndam terus sama Roh Kudus. Dibaptis oleh Roh Kudus. Rendam, baptis, dicelup. Bagaimana caranya Pak dibaptis Roh Kudus? Berbahasa roh. Tanda awal seorang dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, bahasa roh. Dan penuh Roh Kudus tidak bisa sekali. Saudaraku, harus setiap saat, katakan amin. Dan itu hanya jalurnya lewat apa? Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Gak mungkin saudara kalau kita gak berdoa, kita penuh Roh Kudus. Gak mungkin orang bisa mabuk. Mabuk alkohol. Kalau dia tidak buka mulut. Kalau tutup mulut, dia tidak bisa mabuk. Setelah dia mabuk, saudara, besoknya sadar, hilang mabuknya. Kalau mau mabuk, minum lagi, buka mulut lagi. Gitu ya, penuh Roh Kudus, saudaraku. Penuh Roh Kudus itu cuma sehari. Besoknya buka mulut lagi, doa, berbahasa roh lagi. Muji nyembah lagi, rendam terus. Itu namanya. Ini saya gak mungkin kita gak ada sukacita setelah itu. Gak mungkin kita lemas. Orang kan duka lagi duka cita. Kalau mikir masalah. Udah, kalau udah penuh dengan Roh Kudus. Apa saudara? Pasti ada pengharapan. Karena kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Pengharapan tidak akan mengecewakan. Ya kan? Datangnya pengharapan setelah ada Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan, ada kasih, lalu muncul pengharapan, baru apa yang kita harapkan, kita mulai dapetin firman-Nya. Jadi gini saudaraku, kita nggak bisa beriman, iman kan gini, aku percaya bahwa aku akan punya anak, itu beriman. Tapi untuk bisa itu harus ada pengharapan, keinginan, harapan untuk punya anak, betul tidak? Harapan dulu mau punya anak, baru dilanjutkan dengan iman untuk bisa terima mukjizat namanya keturunan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Tapi peranan Roh Kudus yang memenuhi saudara, yang menyebabkan Roh Kudus kasih yang namanya benih pengharapan. Kayak misalnya, saya gak pernah kepikiran kita akan punya gedung gereja. Ngerti gak saudaraku? Ketika kita terus minta dipenuhi Roh Kudus kasih kita pikiran, pengharapan. Bangun gedung gereja, bangun gedung sekolah, bangun gedung retret. Itu semua kerja Roh Kudus. Dia penuhi dulu kita, kasih pengharapan, lalu disinilah proses iman ini. Setelah imannya matang baru barang itu jadi. Gereja jadi, sekolah jadi, setelah iman matang. Makanya dikatakan yang memulai iman, ya kan, adalah Tuhan Yesus, Roh Kudus, Tuhan Yesus, ya kan saudaraku. Dan yang menyelesaikan iman, dialah Roh Kudus sendiri atau Tuhan sendiri. Katakan amin. Saudara dapat gak poin di sini? Tetaplah berdoa. Kenapa tetap berdoa? Supaya saudara saya terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara dapat? Saudara, Amsal 10 ayat 28 nih. Orang benar akan menjadi apa? Sukacita. Tetapi harapan orang fasik menjadi apa? Sia-sia. Harapan orang benar itu datangnya dari mana? Roh Kudus. Dia harapin sesuatu. Lalu muncul iman. Kita cari firman-Nya. Yang ketiga apa saudara? Untuk kita mengaktifkan Roh Kudus bekerja. Mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ucapan syukur ini mengaktifkan peran Roh Kudus dalam hidup kita. Saudaraku, ya kan? Ya, sehingga kita bisa masuk kemana saudara? Pintu gerbang hadirat Tuhan. Ucapan syukur seperti gini. Kita udah berharap, kita berdoa, udah minta. Lalu tandanya gini saudara, ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan apa yang aku minta. Kenyataannya sudah terima atau belum? Belum sebenarnya. Itu namanya ucapan syukur, ya kan saudara? Karena ucapan syukur dalam bentuk iman. Tapi ada ucapan syukur saudara karena kita sudah terlalu banyak menerima kebaikan Tuhan. Katakan amin. Ucapan syukur ini yang membuat roh bekerja. Keluh kesah saudara, ini yang membuat roh kita jadi padam. Yang keempat, janganlah
Padamkan apa? Roh. Kapan kita padamkan roh? Kapan saudara? Hilang sukacita kita, hilang damai sejahtera. Kapan saudara? Saat kita mulai terbiasa. Saat kita mulai terbiasa dengan apa? Keluh kesah. Kalau saudara coba biasain berkeluh kesah, pasti padam rohnya. Sama siapapun pokoknya negatif. Lalu keluh kesah. Itu padam rohnya. Saudara, nggak ada tuh urapan ini nggak jalan, saudaraku. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Itu Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah kamu apa? Mendukakan Roh Kudus Allah, memadamkan roh sebenarnya itu. Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Katakan amin. Saudara mau aktifkan Roh Kudus enggak? Mau saudara? Ada 4 hal. Pertama apa? Bersuka cita. Yang kedua apa? Tetap berdoa. Yang ketiga apa? Mengucap syukur. Yang keempat, jangan padamkan roh. Kasih tahu kiri kanannya, jangan padamkan roh. Yuk kita bangkit berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, 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 ajaib nama-Mu. Kita doa yuk Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus, kami buka hati kami hari ini Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan. Pimpin setiap langkah keputusan kami. Bentuk karakter kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bisa membawa atmosfer hadirat-Mu ya Tuhan. Membawa pengharapan di tengah-tengah dunia orang-orang sekitar kami yang sedang ya Tuhan berkeluh kesah dan berputus asa. Memberikan kekuatan yang baru, ketenangan di tengah-tengah badai. Roh Kudus penuhi kami semua. Biarlah ya Tuhan kami mau terus bersuka cita. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami. Kami mau bersuka cita, dan sukacita kami bukan berasal daripada dunia ini. Sukacita kami ketika kami berjumpa dengan firman-Mu. Ketika kami ada di hadirat-Mu. Ketika kami punya pengharapan ya Tuhan akan Engkau. Hari ini Bapa dalam nama Yesus. Biarlah Engkau penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi pikiran kami, hati kami ya Tuhan. Mulut kami Tuhan. Dengan Roh-Mu.
Terima kasih. Biarlah hati kami mengalir ucapan syukur. Bukan keluh kesah, bukan marah-marah. Tuhan, biarlah ya Tuhan ada perkataan yang baik, yang ramah. Ya Tuhan, penuh kasih mesra. Tuhan, kami bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Yesusku terima kasih, Yesusku puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesus, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus malah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis per Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai sudah datang menjadi permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.